Perkenalkan, nama saya Debbie Anggrini Panggabean. Saya dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan membuat video atau menjelaskan tentang hukum termodinamika. Hukum 2 termodinamika mempunyai bunyi: kalor secara spontan mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah, tetapi tidak sebaliknya. Jadi kalau kita lihat dari alam, secara spontan mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah dan tidak sebaliknya. Kalau menurut hukum 1 termodinamika, kalor yang keluar dari suhu tinggi dan masuk ke suhu rendah, maka hasilnya akan sama. Maka kalor itu akan mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah, tetapi tidak sebaliknya. Artinya, secara alamiah tidak mungkin dari suhu rendah mengalir ke suhu tinggi, kecuali nanti kita paksakan. Tetapi secara spontan tidak mungkin kalor suhu rendah mengalir ke suhu tinggi. Maka kita simpulkan aliran kalor mempunyai arah sama seperti suhu tinggi ke suhu rendah, tetapi tidak sebaliknya atau tidak reversible. Di alam banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak reversible atau tidak berjalan sebaliknya. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan kamu mempunyai gelas pecah, kemudian dia reversible, artinya dia kembali ke bentuk semula. Nah, ini kan gak mungkin dari gelas utuh menjadi gelas pecah, itu baru mungkin. Tapi kalau ke arah sebaliknya, itu tidak mungkin. Yang kedua, mesin kalor. Mesin kalor adalah memanfaatkan dari suhu tinggi ke suhu rendah. Misalkan saya mempunyai reservoir suhu tinggi T1 dan reservoir suhu rendah T2. Suhu tinggi T1 dan suhu rendah T2. Nah, karena ada perbedaan suhu ini, maka ada kalor yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Maka kalor yang mengalir yaitu suhu tinggi atau Q1. Nah, kemudian akan mengalir ke reservoir ke suhu rendah. Ini akan menjadi bagian dari usaha, dan sebagian lagi akan dibuang menjadi Q2. Sekali lagi, jadi kalor akan mengalir secara spontan dari reservoir suhu tinggi ke reservoir suhu rendah. Tetapi dengan mesin kalor, kita akan mengolah kalor yang dari suhu tinggi disebut Q1, kita akan olah sehingga kita olah sebagai suatu usaha yang bermanfaat. Kemudian sisanya akan dibuang kembali ke reservoir suhu rendah atau Q2. Nah, ini adalah prinsip dari mesin kalor. Nah, sehingga kita bisa lihat seberapa baik mesin kalor itu bekerja, itu disebut sebagai efisiensi dari mesin kalor. Efisiensi dilambangkan sebagai eta. Nah, eta itu didefinisikan sebagai seberapa banyak usaha yang dihasilkan mesin tersebut, atau W, per kalor yang dimasukkan, yaitu Q1. Nah, ini adalah rumus dari efisiensi kalor yang kita miliki. Nah, dilihat dari mesin kalor ini bekerja sebagai satu siklus, yang artinya kalau tidak ada perubahan dalam alias delta U sama dengan 0. Nah, berarti sesuai hukum
termodinamika sama dengan Q min W sama dengan 0, yang berarti Q sama dengan W. Q adalah selisih antara kalor yang masukkan kurangi dengan kalor yang dibuang, sama dengan W. Nah, secara logika, kalor yang masukannya Q1 sama dengan bagian dari usaha sama dengan W ditambah dengan Q2. Sehingga kita akan masukkan di sini efisiensi mesin kalor eta sama dengan W-nya kita ubah menjadi Q1 min Q2 per Q1. Maka kita akan memperoleh mesin kalor dari efisiensi kalor sebagai eta sama dengan 1 min Q2 per Q1. Nah, ini rumus untuk efisiensi mesin kalor, di mana W adalah usaha yang dihasilkan oleh mesin kalor, Q1 adalah kalor yang masuk ke mesin kalor dari reservoir suhu tinggi, dan Q2 adalah kalor buangan dari mesin kalor reservoir suhu rendah, T2. Nah, ini adalah hukum 2 termodinamika, aplikasinya pada mesin kalor. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih.